podcast Suara Mahasiswa dari Studio 4. Oke, kembali lagi bersama saya Wati. Dan tentunya kali ini saya tidak sendiri bersama 3 rekan narasumber kita yang sangat hebat pada kali ini. Ada Kak Ainun, kemudian Kak Sofi, dan juga Kak Fatah. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat seru tentunya, tentang semangat saja tak cukup, memahami anak dari hati ke hati. Oke, semuanya kita tanya kabar dulu ya ke kakak hebat ini. Gimana nih kabarnya Kak Ainun, Kak Sofi, dan Kak Fatah? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Sibuk Nugas? Iya. Oke, sibuk nugas, sibuk yang lain. Sibuk nugas. Ini rata-rata sibuk nugas ya, ini mahasiswa semester yang OTW tua ya? Iya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita membahas tentang tadi ya, tema yang sudah saya sampaikan terkait semangat saja tak cukup, memahami anak dari hati ke hati. Oke, terkait semangat saja tak cukup, memahami anak dari hati ke hati. Ngomongin tentang semangat ya, kita berkaitan tentang diri kita sendiri ataupun dari lingkungan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama itu terkait motivasi belajar, kemudian hakikat perkembangan. Jadi motivasi belajar dan hakikat perkembangan ini sangat berkaitan, dan juga contoh studi kasusnya. Oke, langsung saja ya Kak. Dimulai dari hal dasar dulu. Menurut Kak Ayu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan motivasi belajar? Secara garis besar, motivasi belajar itu sebuah kunci untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan secara saya pribadi, motivasi belajar itu kayak dorongan untuk kita itu mencapai keberhasilan yang kita inginkan. Oke, berarti dorongan ini kan dari individu ya, dari kita sendiri. Oke, ini selanjutnya dari Kak Sofia, terkait dengan motivasi belajar. Nah, berkaitan juga terkait dengan semangat ya. Nah, Kak Sofi ini, kenapa ada anak yang semangat belajarnya itu tinggi, tapi tetap tertinggal dalam pelajaran? Oh baik, anak itu tetap tertinggal walaupun mereka punya semangat yang tinggi. Mungkin dari pertama itu ada beberapa aspek. Pertama itu ada dari metode belajar. Metode belajar kan berbagai macam ya, ada visual, audio, dan lain-lain. Nah mungkin anak tersebut tuh belum tahu gaya belajar peserta didik tersebut tuh seperti apa. Kemudian yang kedua itu mungkin ada bantuan tambahan atau tutor seperti guru les. Mungkin siswa tersebut membutuhkan seorang guru tambahan di luar jam kelasnya tersebut. Terus kemudian aspek yang ketiga terakhir itu dari dukungan lingkungan. Jika anak tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi tapi lingkungan belajar yang kurang cukup, seperti teman-teman yang tidak suka belajar, teman-teman lebih suka bermain dan lain-lain, mungkin anak tersebut akan tertinggal dan susah memahami belajar. Oke, berarti ini ya dari lingkungan itu yang paling utama ya, dari gurunya, dari orang tua, dan yang lebih utama lagi itu dari dirinya sendiri, berarti anak tersebut. Oke, dari menurut Kak Fatah nih, apa saja sih faktor yang bisa mengalami motivasi belajar seorang anak? Dan tadi kan disebutkan dari Kak Sofi kan dari lingkungan belajarnya ya, baik dari dirinya dan juga lingkungannya. Baik, jadi yang pertama dilihat dulu dari background anak tersebut. Apakah anak tersebut mengalami keterbatasan soal ekonomi atau keterbatasan soal lingkungan yang mengharuskan anak tersebut itu harus lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Karena kalau mengalami keterbatasan tersebut, guru atau sekolahan atau instansi pun harus memfasilitasi dengan fasilitas yang cukup, seperti memberikan peran guru atau mentor tambahan yang bisa dibuat belajar oleh anak, bisa membimbing anak menjadi lebih baik di luar jam belajar sekolah. Jadi memang perlu penting banget ya peran guru, karena kadang keluarganya kan ya nggak semua keluarga itu bisa mendukung dari perkembangan anak tersebut, tapi juga guru itu juga menjadi sebuah apa ya, tempat di mana anak itu bisa belajar di luar pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebenarnya ada satu kasus ya, siswa bernama Ahmad. Dia adalah seorang siswa kelas SD di SD Negeri 4 Buana Sakti, Lampung. Nah, dia dikenal sebagai anak dengan kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan teman-temannya, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk memahami materi.
Nah, meskipun begitu ya, Ahmad tetap bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Namun, kemampuan akademiknya terutama dalam membaca masih di bawah rata-rata kelas. Selain itu, lingkungan keluarganya kurang mendukung proses belajarnya karena orang tuanya tidak menyediakan fasilitas belajar yang memadai serta tidak membimbing Ahmad dalam belajar di rumah. Nah, dari Kak Ainun ya, dari studi kasus untuk motivasi belajar, gimana sih menurut Kak Ainun pendapatnya tentang si Ahmad ini? Sebagai pendidikan ya, kita harus selalu memberikan dorongan atau merangkul anak tersebut untuk belajar lebih lagi, dan biar anak tersebut tidak terlalu ketinggalan pembelajaran teman-temannya. Jadi dukungan emosional dia ya. Oke, nah dari Kak Sofi nih, menurut Kak Sofi bagaimana ya keterbatasan kognitif mempengaruhi cara anak dalam menyerap pembelajaran? Apa yang perlu dilakukan untuk ini? Oke, jadi tadi kalau aku bilang keterbatasan kognitif, keterbatasan kognitif kan bermacam-macam. Mungkin mereka kognitifnya belum tahu bisa membaca dengan baik, menulis dengan baik. Nah, yang dilakukan guru sendiri untuk peserta didik tersebut, mungkin jika peserta didik tersebut kurang bisa membaca dengan informasi yang masih kurang baik, mungkin guru itu bisa memberi kelas tambahan seperti les, seperti jam di luar sekolah. Jadi anak tersebut bisa leluasa, bisa memahami, bisa tahu cara membaca baik dan benar dari kelas tambahan tersebut. Jadi menurut Kak Sofi itu ada ini ya, ada tambahan pembelajaran dari sana untuk yang mengembangkan kognitifnya sih. Selanjutnya menurut Kak Fatah ya, dan kan dijelaskan Ahmad itu hidup di lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Nah, menurut Kak Fatah seberapa besar motivasi belajar yang dibutuhkan Ahmad di lingkungan keluarga itu seperti apa? Yang pertama itu soal peran keluarga, karena biasanya anak karena peran dari orang tuanya, biasanya anak kecil itu membutuhkan pendampingan dari orang tua, karena orang tua itu setidaknya walaupun sekurang-kurangnya tidak memfasilitasi yang berat-berat saat proses pembelajaran. Yang paling utama itu soal pendampingan di dalam keluarga saat belajar, atau maupun kalau misal mau mendiskusikan hal tersebut kepada guru tentang kurangnya si anak ini pun juga bisa di lingkungan sekolah, apa yang perlu dievaluasi di rumah untuk meningkatkan motivasi belajar dari anak. Oke, berarti ini ya, kalau mengenai keluarganya, jadi misalkan memberikan sarapan, kita juga ini ya, dan juga komunikasi dari guru ke orang tua terkait perkembangan si anak tersebut. Oke, nah tadi kan ini ya, kita kaitkan antara motivasi belajar dan juga perkembangan. Kita berkaitan menjadi tingkat perkembangan. Oke, menurut Kak Ainun, tadi kan saya motivasi adalah satu hal penting yang perlu dipahami, yaitu hakikat perkembangan anak. Nah, bisa dijelaskan hakikat perkembangan anak itu seperti apa? Hakikat perkembangan anak sendiri yaitu kayak sebuah proses menyeluruh yang mencakup aspek yaitu fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral, dan juga bukan berarti tentang nilai akademisnya. Nah, setiap anak kan berkembang dengan kecepatan atau cara yang berbeda, sehingga penting bagi orang tua atau pendidik itu untuk memahami anak tersebut. Oke, jadi ya, dari dirinya, jadi perkembangan kepribadiannya, dari faktor lingkungan tadi, sosial, kemudian kalau diberikan emosionalnya gitu, dan juga kognitif. Nah, kalau dari Kak Sofi nih, dalam konteks Ahmad tadi ya, nah dari Kak Sofi, aspek perkembangan mana yang paling terlihat membutuhkan perhatian khusus, fisiknya, atau mulai dari emosionalnya, atau sosialnya, atau kognitifnya? Jadi itu si anak ini tuh sepertinya membutuhkan perhatian seperti emosional, dan dimana anak ini kan tadi di lingkungan di keluarganya dia lagi butuh motivasi belajar, butuh dukungan dari orang tuanya, dari temannya. Kemudian dari emosionalnya kita juga kognitif. Nah,
seperti kognitif itu kan ada macam-macam ya, dari mereka bisa memahami pembelajaran dengan baik atau tidak. Nah, si anak ini nih, jika anak itu bisa mempelajari suatu hal pembelajaran baik, tapi jika motivasi atau pembelajaran kurang, kognitif itu juga akan terganggu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sosial. Sosial juga ada berkesinambungan dengan emosional anak tersebut. Jadi tadi dari lingkungan anak yang kurang baik, kurang mendukung, terus kemudian fisik. Jadi fisik itu kalau misal emosional yang kognitif sosial juga terpenuhi, maka fisik tersebut akan mengikuti dari hal-hal ketiga tersebut. Jadi fisik akan Oke, berarti fisik, emosional, sosial itu saling berkaitan ya. Kalau misalkan satunya kurang, ini juga ikut berang seperti itu. Oke, kalau tak kata nih, apa yang terjadi jika kebutuhan perkembangan anak diabaikan, meskipun mereka terlihat semangat belajar? Baik, jadi kalau kebutuhan perkembangan anak tersebut diabaikan, maka anak tersebut akan lost feeling, karena sebelumnya anak itu sudah excited untuk belajar, sudah memotivasi dirinya untuk belajar, tapi karena kebutuhan ini lalai dari perhatian, maka akan mengganggu, atau anak tersebut akan mengalami rasanya rasa motivasi belajarnya itu hilang gitu. Jadi saat menemui hal seperti itu, maka peran orang tua maupun peran guru harus meningkatkan lagi motivasi belajarnya, seperti dengan memberi dorongan, seperti pada saat jika anak tersebut mau permen, maka harus belajar seperti itu, atau anak tersebut mau barang yang diinginkan harus belajar seperti itu. Berarti ada ini ya, reward kayak gitu ya. Reward ataupun punishment nih. Kalau nggak belajar kita nanti dikasih apa, bukan atau apa seperti itu. Oke, yang sekali. Nah, kalau kita lihat lagi ya, selain tadi masalah motivasi belajar, ada juga yang mengganggu motivasi belajar dan juga terkait perkembangan. Ada studi kasus lagi terkait kasus bullying, di mana kasus bullying tentunya sangat menyayat hati ya. Oke, saya bacakan untuk kasus bullying ini yang dialami oleh seorang siswa sekolah dasar di Kota Sukabumi, Jawa Barat, di mana menunjukkan bahwa tindakan perundungan masih merupakan masalah serius di institusi pendidikan dasar. Tepatnya itu masih baru-baru ini ya, di bulan Februari 2020, cedera fisik yang parah akibat bullying, termasuk patah tulang di lengan atas yang memerlukan operasi. Kejadian ini menjadi perhatian karena dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh korban, serta kurangnya kesadaran dan tindakan dari pihak sekolah dan orang tua dalam menangani bullying. Dan menurut Kak Ana dulu ya, menurut Kak Ilun, dari hal yang saya bacakan ya, yang paling mengkhawatirkan dari kasus ini itu apa? Kayak psikis dari anak tersebut ya sih, kayak kita itu kalau melakukan bullying nanti dampaknya ke depan itu kayak anak itu jadi trauma, jadi tidak mau sekolah lagi, tidak mau berkumpul dengan orang-orang lain gitu. Jadi ini ya, menutup diri gitu ya, nggak mau belajar seperti itu, Kayak menarik diri dari orang-orang. sangat tinggi sekali ya. Nah, kalau Kak Sofinya, dari sisi psikologi perkembangan, nah bagaimana bullying ini bisa mengaruhi anak-anak, baik korban maupun pelaku bullying? Oke. Dari bullying perkembangan anak-anak, pelaku itu bisa melakukan bullying terhadap temannya, atau itu mungkin mereka kurang perhatian itu dari lingkungan seperti keluarganya. Dari kan bullying itu perbuatan tidak baik ya. Jadi jika bullying tersebut sudah disinggung di lingkungan keluarga, seperti kamu tidak boleh menghina teman atau menganiaya teman, apalagi memukul teman, seperti itu berarti tindakan dilarang dan bisa merugikan siapapun. Mungkin pelaku ini tidak diberitahu seperti itu dari lingkungan keluarga, makanya pelaku ini butuh perhatian. Hal seperti ini salah atau tidak, makanya pelaku ini bisa melakukan hal bullying ke korban. Terus kemudian dari korbannya sendiri, mungkin dari psikologinya mereka terganggu ya, sama seperti Mbak Eni tadi bilang, psikisnya terganggu, mentalnya terganggu, dan korban bullying juga termasuk manusia yang
terancam seperti itu. Jika kan ada beberapa pelaku bullying yang merasa kamu tidak boleh ngasih tahu teman-teman kalau aku bully kamu, kalau aku mukul kamu, kalau aku bully kamu, nanti malah takutnya pukulannya tambah parah, tambah parah. Maka dari itu korban itu lebih takut, lebih diam saja, jadi dia nggak ada hal tindakan yang dilakukan dari korban tersebut, jadi dia lebih Jadi bisa juga ya kalau misalkan dengan keluarga terbiasa sama-sama yang dipukul, kemudian dimarahi ke bawah teman-teman yang mungkin bisa dia. Jadi tadi ada perhatian, kurang perhatian, anak kan ini ya campur gitu ya misalnya. Oke. Nah kasih saja itu dari Kak Fatah ya. Apakah ada kaitan antara motivasi belajar dan rasa aman di lingkungan sekolah? Bagaimana sih perasaan anak bisa mengikuti sekolah belajar? Yang pasti ada kaitan antara motivasi belajar dan rasa aman di lingkungan sekolah. Karena motivasi belajar itu timbul karena adanya rasa aman di lingkungan sekolah. Perasaan anak dalam menentukan bagaimana semangat belajarnya itu tergantung lingkungannya, tergantung lingkungan belajarnya, tergantung peran gurunya. Setidaknya kalau guru ingin meningkatkan motivasi anak, harus ada stimulus maupun dorongan-dorongan kecil seperti reward tadi, atau jika anak tersebut lulus dalam ujian, anak tersebut mendapatkan reward. Dan juga kalau misalkan dia Seperti reward tadi, atau jika anak tersebut lulus dalam ujian, anak tersebut mendapatkan reward. dan juga kalau misalkan dia melakukan kesalahan, misalkan disebut masih juga dilihat dulu perkembangan tersebut, jangan berat-berat, karena kan juga anak ini kan mencontoh ya, yang mencontoh, jadi makanya juga membuat gimana ya, jadi dia menerapkan hal yang negatif yang seharusnya itu menjadi hal positif untuk dirinya, tapi kalau dibuat hal itu menjadi negatif. Oke. Ini kita lanjut tentang membangun lingkungan yang menumbuhkan motivasi belajar. Nah, pertama nih untuk Kak Aryan, apa saja sih peran penting guru dalam menumbuhkan motivasi belajar anak sesuai dengan tahap perkembangannya? Nah, guru berperan dalam menumbuhkan motivasi belajar anak dengan cara yaitu membuat lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menyesuaikan tahap perkembangan anak tersebut. Lalu melalui pendekatan dengan ujian atau serta mendukung emosional anak. Dan dari itu juga bisa dapat membantu anak itu bisa percaya diri lebih lagi. Jadi sebenarnya emosional memberikan fasilitas untuk anak seperti itu. Selanjutnya Kak Sofi, bagaimana caranya sekolah bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan memotivasi anak? Tadi yang melanjutkan dari jawaban Kak ini, kita ingin terkait amannya. Jadi untuk lingkungan aman, nyaman, dan motivasi anak bisa berkembang, kita kalau dari lingkungan pertama lingkungan sekolah itu pertama dari teman-teman ya, dari teman-teman, kemudian kita ke guru, habis itu di luar sekolah kita lingkungan aman itu dari guru. Semisal guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang tidak menekan peserta didik, maka anak tersebut bisa lebih nyaman, lebih aman, dan lebih motivasi lagi belajarnya. Kecuali dalam hal mereka peserta didik guru tersebut tidak memberi sebuah pembelajaran atau sebuah ajaran yang tidak baik, seperti guru memberi tekanan terhadap peserta didik, maka peserta didik juga akan tertekan dan tidak aman dan tidak nyaman dalam belajar. Kemudian dari teman-teman juga, jika teman-teman yang baik, teman-teman yang saling mendukung, saling support satu sama lain, anak-anak juga nyaman, aman, dan mereka akan motivasi belajar. Jika teman-teman tersebut suka belajar, suka mendapat berprestasi dalam perlombaan, mereka
anak tersebut akan ikut anjing serta ke hal-hal yang baik. Oke, ya, berarti ini aman nyaman itu sangat berkaitan ya dalam motivasi dalam dirinya sendiri ataupun dari lingkungannya gitu. Nah, kalau kita ngomongin ya masih terkait dengan studi tadi ya, kalau Kak Fatah dalam studi kasus Ahmad tadi. Nah, ada solusi seperti pendekatan individual, dilibatkan orang tua dan konseling. Nah, menurut Kak Fatah, mana yang paling penting untuk dilakukan lebih dulu? Yang paling penting adalah pendekatan individual. Karena apa? Pada saat kita mengetahui karakter dari anak tersebut, maka kita akan tahu apakah kita membutuhkan pelibatan orang tua maupun konseling tambahan. Seperti halnya kita bisa mengukur melalui melalui asesmen tambahan apakah yang harus kita perbaiki dari anak tersebut. Jadi kembali lagi sebenarnya bentuknya kebutuhan siswa masing-masing. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari tadi kasus Ahmad, kemudian kasus bullying, dimana itu sangat berkaitan ya dalam motivasi dari dalam dirinya sendiri ataupun dari lingkungannya, dimana itu sangat berkaitan dengan motivasi belajar karena dirasa aman, nyaman, di lingkungan keluarga, kemudian sekolah, sosialnya juga itu sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalkan lingkungannya juga kurang baik, nanti motivasinya juga kurang. Kalau lingkungannya baik, tetapi dari dirinya anak sendiri tidak ada misalnya niat gitu ya, juga tidak bisa. Oke, tadi udah sampai di penutup ya. Ada closing statement, harapan baik kita sebagai seorang guru ataupun untuk guru-guru yang di luar sana, apakah ada sedikit saran pendapat atau terserah apa aja disampaikan aja kali ini. Setiap anak itu unik ya, bukan hanya butuh semangat, tapi mereka itu butuh dipahami dan didampingi. Keren sekali. Dan anak itu unik. Kemudian apa lagi? Mereka itu bukan hanya butuh semangat, tapi mereka itu butuh dipahami dan didampingi. Oke, cakep. Kalau dari Kak Sofi. Oke, dan untuk motivasi belajar sendiri ya, maupun guru maupun orang tua maupun lingkungan lah. Jadi tuh anak itu suka membutuhkan motivasi belajar. Jadi ciptakanlah lingkungan yang baik, ciptakanlah cara pengajaran yang baik. Jangan membuat anak tuh merasa tertekan, jangan membuat anak tuh merasa dibully. Terus kemudian dari orang tua, jadilah tempat gimana ya? Ada istilah ibu itu adalah nomor satu. Gimana ya? Ilmu yang didapat oleh anak seperti itu kan kata-katanya. Jadi itu kalau bisa orang tua tuh ya jadi rumah yang baik, rumah yang sejuk dalam pembelajaran seorang peserta didik. Berarti rumah yang berbisik ya. Ya, rumah yang berbisik. Selanjutnya dari Kak Fatah nih ada kata-kata pesan. Terakhir, Iya. untuk para pendidik dan para orang tua yang sedang mendidik siswa dengan berbagai latar belakang, berbagai kondisi fisik maupun berbagai kondisi sosial dan kognitif, harusnya lebih ada pendekatan yang harusnya memberi dorongan untuk anak itu selalu ada motivasi belajarnya, selalu ingin belajar, karena anak tersebut jika dibiarkan atau kurangnya perhatian, maka kondisi-kondisi yang sudah saya sebutkan tadi seperti kognitif atau mentalitas itu akan terjadi. Cakep sekali. Bisa nambahin dari Kak Fatah ya. Berarti kan anak itu harus selalu konsisten diingatkan. Karena kalau kita cuma sekali saja ingatin kan kita bisa mengulang lagi. Tapi kalau dengan konsisten, tentunya anak tidak akan mengulangi hal yang sama dan terus berkembang seperti itu. Oke, terima kasih sekali atas jawaban kali ini. Tadi tema kita tentang semangat saja tak cukup, memahami anak dari hati ke hati. Oke, terima kasih dan see you next time. Terima kasih. Yes. So, yang salah nih, podcast sama bisa. Jadi sama, namanya apa? Ini saya
Berarti podcast gitu.